Pemirsa, seorang anak buah kapal nelayan tega membunuh rekan seprofesinya di atas kapal di Muara Angke, Jakarta Utara. Tersangka mengaku dendam karena kesal sering diejek korban. Kapal nelayan KM Tambah Makmur yang sedang bersandar di dermaga pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara ini harus dipasang garis polisi setelah terjadinya pembunuhan. Pembunuhan dilakukan oleh seorang ABK berinisial NSA kepada sesama rekannya pada Kamis malam. Di hadapan polisi, tersangka merencanakan pembunuhan karena dendam. Korban sering mengejeknya. Motif yang didapatkan dari hasil pemeriksaan, pelaku dendam pribadi. Dendamnya keterangan dari pelaku bahwa pelaku sering diejek-ejek oleh korban. Barang bukti yang diamankan dari tersangka diantaranya sebuah pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Astaghfirullahaladzim, hati manusia siapa yang tahu? Mendendam sakit hati malah berujung bui. Semoga pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya pada pihak berwajib dan bisa memberi efek jera untuk menghilangkan nyawa seseorang itu tidak dibenarkan. Ustaz, kalau kita ngomongin dendam, betul tadi ungkapannya bahwa hati orang kalau sakit kita nggak tahu sedalam apa gitu ya Ustaz ya. Mungkin kalau kita berbuat salah kepada Allah kita bisa langsung maaf, tapi kalau pada manusia kita nggak tahu sampai kapan kita dimaafkan gitu ya. Nah, ngomongin dendam, sebenarnya bagaimana perspektif Islam melihat dendam dan apa hukum dari dendam itu sendiri Ustaz? Ya, Mbak Sheila Purnama, dendam adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Dengan dendam, hatinya akan kotor, hatinya akan rusak. Bahkan dia mungkin akan melakukan usaha-usaha agar orang yang didendamnya itu mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kerusakan, mendapatkan kesulitan dan sebagainya. Tidak hanya penyakit hati, tapi nanti sikap-sikapnya, perbuatannya dibawa oleh dendam tersebut. Karenanya sepakat para ulama, dendam adalah termasuk salah satu dosa besar, akbarul kabair. Itulah cerita asal muasal dahulu, ada Qabil dan ada Habil. Qabil dendam kepada saudaranya Habil karena ia mendapatkan perempuan yang lebih cantik. Dendam itu ia tahan, kemudian ia tidak mampu. Akhirnya ia lampiaskan dendamnya dengan membunuh saudara kandung sendiri. Imam Malik mengatakan bahwa dendam ini adalah merupakan satu dosa yang tidak hanya menyakiti yang pendendam, tapi juga bisa menyakiti semua orang. Orang kalau sudah dendam, tidak lagi peduli dengan siapapun. Orang kalau sudah dendam, tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan. Dan kecenderungan orang pendendam adalah pasti ingin melampiaskan dendamnya. Orang yang pendendam pasti ingin orang lain itu tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang lain, dendam adalah dosa besar karena dendam itu akan memunculkan permusuhan, bahkan permusuhan yang berkepanjangan. Mungkin tidak diselesaikan dalam waktu yang singkat. Nanti ada dendam lagi berikutnya, diwariskan dendamnya sampai dikatakan dendam yang berterusan, dendam kesumat. Tidak berhenti pada satu orang, tidak berhenti pada satu keluarga. Bisa jadi nanti ada pihak-pihak yang lain yang menaruh dendam. Untuk itu, memaafkan adalah merupakan solusi, berlapang dada adalah solusi agar Allah hilangkan sifat dendam di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kalau tadi kita lihat ini adalah pertikaian yang dipicu saling ejek gitu ya Ustaz ya oleh rekan kerja. Nah, boleh dijabarkan nggak Ustaz makna dari Rasulullah SAW ketika bersabda sesungguhnya lelaki yang paling dibenci Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling gigih dalam permusuhan. Seperti apa Ustaz artinya? Shadaqa Rasulullah, benar kata sabda Nabi SAW, abghadur rajul al-aladul khasib. Lelaki yang paling dibenci oleh Allah, paling dibenci adalah orang yang kuat permusuhannya, yang gigih permusuhannya, yang menaruh dendam sepanjang masa. Ada pandangan para ulama, kenapa itu paling dibenci? Karena Allah justru mencintai kita untuk saling berkasih sayang, saling maaf-memaafkan.
Memaafkan paling disayang dan dicintai oleh Allah. Maka sebaliknya menaruh dendam, dia dalam permusuhan paling dibenci oleh Allah. Landasan yang lain kata para ulama, kenapa mendendam itu sangat dibenci oleh Allah? Karena sifat dendam itu sesungguhnya berasal dari setan. Setan dendam ketika diminta oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia tidak mampu dan dia tidak mau. Kemudian ia sampai mengatakan, saya akan menggelincirkan semua anak cucu Adam. Padahal yang melakukan dalam tanda kutip adalah Adam sendirian. Tapi dia dendamkan kepada anak cucu keturunannya. Itu dendam yang sangat luar biasa. Allah amat sangat membenci. Karena kalau sudah ada dendam, tidak ada kebaikan. La khaira fil aladil khasid. Sampai dikatakan oleh para ulama, tidak ada baiknya. Tidak ada kebaikannya, bahkan tidak dipercaya kebaikannya kalau orang itu masih memiliki dendam, masih gigih melakukan permusuhan, sehingga tidak ada kebaikan pada dirinya. Kalau sudah tidak ada kebaikan, tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah maksud dari hadis Nabi SAW. Kalau ada yang paling dibenci, ada yang paling dicintai. Dan kebencian Allah adalah karena untuk menjaga agar semua anak cucu Adam, agar semua hamba-hambanya saling mencintai, saling berbagi, dan saling memberi kebaikan, insya Allah. Insya Allah, tentunya kita semua boleh ya Ustaz saya berdoa agar menjadi hamba yang memiliki hati lembut, hati luas untuk memaafkan dan jauh dari sifat dendam yang sebetulnya bukan merugikan orang lain ya Ustaz, tapi justru menyakiti diri kita sendiri kalau kita holding the grudge gitu, menahan dendam di dalam diri kita sendiri gitu ya Ustaz.